Kitab Laknat, Mukadimah. Seperti mereka, aku juga lelah, serba tergesa-gesa, tidak bahagia dan tidak berguna. Lonceng itu tidak mengabarkan apa-apa, tidak memberi tanda apa-apa. Ia disentakan dari panggung waktu yang mulai membeku. Gaungnya membuat daun-daun tetap berkibar, melempar embun yang bosan, pecah ke tanah. Subuh meluruh dari tubuh, pagi meninggi membawa pergi burung-burung yang meninggalkan kicauannya pada ranting dan jalanan sepi. Tembok-tembok kota tua, tembok-tembok tua sebuah kota, tembok-tembok yang pernah angkuh, dan kini hanya rumput-rumput setinggi mata kaki yang masih belum abai dari sisa keangkuhannya. Lalu udara mengembang, menajam, dan surut rubuh dalam gelap. Yang tidak merasakan apa-apa selalu mengusung jenazah waktu. Bertahun luka, bertahun sepi, menyempurnakan sepasang mataku menjadi perempuan. Mata yang tajam dan sedih, mata yang memendam dendam. Mata yang selesai menyerap perjalanan tanda, mata yang seperti mata mereka. Siang yang bernama mata, malam yang bermata luka. Mata yang lalu berkapur seperti ular yang hendak telanjang seusai bertapa. Mata yang semakin menjadi perempuan. Aku ingin tidak merasakan apa-apa, jauh dari sepi yang menderit, tawar dan riang. Aku ingin rinduku pecah di anjungan senja. Aku ingin lukaku larut dalam kabut. Aku ingin kabar-kabar tanggal, gagal melewati gang-gang dan jalanan di kota tua. Aku ingin tidak disentuh peristiwa. Aku ingin luput dari wahyu dan suara-suara gaib. Aku ingin tidak mati. Kosmos ini bukan rahim yang akan mengantar kita pada jagat lain, tidak pada keabadian. Kita semua hanya sedang tidur dan bermimpi, untuk kemudian bangun dan tidak ada alkohol, aspirin, Lexotan, Valium, dan kafein di darah kita. Tidak ada bank dan bursa saham. Tidak ada pembantaian dan pesta dansa. Tidak ada strategi pemasaran dan kekalahan. Tidak ada dunia pertama dan dunia ketiga. Tidak ada berhala dan tidak ada doa. Kita semua hanya sedang tidur dalam mesin penghapus rasa sesal. Kita semua hanya sedang diterapi oleh cairan penetral ingatan. Kita semua akan bangun tepat pada pukul yang sama. Masih akan ada harum bau kertas, perpustakaan yang sejuk, dan danau hening di tengah lautan padi.
Masih ada biduk mungil yang meluncur dalam warna temaram membelah sepi. Masih ada dermaga-dermaga anggun yang melepas kapal-kapal penuh rasa. Orang-orang masih bisa saling bertemu dan menyapa, tapi tidak perlu saling jatuh cinta. Aku ingin bangun dari tidur panjang ketidakpastian. Aku ingin bangun dan menemukan diriku sudah bukan lagi anak peradaban yang letih. Aku ingin kuat dan hidup dalam dunia yang tidak ringkih. Membuka jendela pada kali pertama dan melihat seekor kuda kaget, meringkik, tali mengencang, pancang lepas, berderak. Kuda lari menjauh, belengking, menabrak dinding cuaca. Pecah, ada di mana-mana. Aku ingin bangun dari hidup yang kacau, tapi bukan untuk hidup yang tentram. Bukan jendela dan pagar yang mengejang. Langitku melengkung, menindih, membuat kata-kata gepeng, berderak, retak menjelma menjadi keping-keping sunyi yang tidak diakui. Kata-kataku terperangkap dalam huruf-huruf. Huruf-hurufku terperangkap dalam bentuk-bentuk yang tidak boleh dilanggar. Sajak-sajak yang pudar, prosa-prosa yang kehilangan cerita, mereka menyebutnya sebagai kitab yang laknat. Mereka mengutukiku sampai aku dengan menggigil harus mengutuk diriku sendiri. Anak haram kata-kata dan dunia sedang baik-baik saja. Selalu tampak dalam sihir iklan, clipping kejahatan, pidato kenegaraan, laporan pertanggungjawaban dan proposal belasungkawa. Aku tidak boleh mengatakan bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Aku tidak boleh mengatakan bahwa aku tidak sedang baik-baik saja. Aku harus menulis dalam bentuk yang baik-baik saja. Mereka mengatakan bahwa aku tidak sehat dan aku harus istirahat. Ada cericit iblis di kepalaku. Ada lembar-lembar gelap yang menyusun ingatanku. Ada halaman-halaman remang yang membuatku terseduh. Aku lungkrah. Mereka mendiagnosa dengan mesin-mesin ganjil yang cerdas. Memasukkanku dalam alamat-alamat rabun cahaya. Menjebloskanku dalam kamar biru, penuh asap biru, menjebloskanku dalam kamar biru, penuh asap biru, minum cairan biru, berkeringat biru, berkata-kata biru, mengeluarkan dahak biru. Mereka bilang, aku harus istirahat. Badanku panas dan biru. Aku tidak boleh menatap kotak pemenjara fakta. Tidak boleh membaca kertas pembatas fakta. Tidak boleh mendengar suara yang mendatarkan fakta. Kata-kataku limbung, kata-kataku terluka pada lambung. Mereka mengkhawatirkan kata-kataku
akan menyebarkan demam, sesat, dan dendam. Tidak boleh ada yang tersesat, sebab pernah ada Adam dan Hawa, pernah ada sejarah Ibrahim dan anak-anaknya, pernah ada Newton dan Einstein, dan Marx dan Darwin. Dan di dalam kandang ada seekor binatang bernama Posmo yang boleh dikendarai melewat peta-peta yang terbentang, lalu tetap pulang menjelang petang. Tidak ada yang boleh tersesat selama masih ada anggaran pendapatan dan belanja negara, indeks harga saham gabungan, dan ikrar pernikahan. Tapi di manakah kau sekap Marsinah dan Tukul? Di manakah tempat bagi Mallory dan Kolonel Kurtz? Di manakah kau letakkan Sade dan Rimbaud? Di manakah kau simpan suara Jim dan Yorke? Di manakah kau sembunyikan rentetan peristiwa di mana seluruh anggota keluarga mati bunuh diri karena kemelaratan? Berpuluh-puluh bocah yang bunuh diri karena PR dan uang lembar kerja siswa. Jutaan wanita yang harus menjambak sendiri rambutnya karena pedihnya siksa. Seluruh bahan makanan yang penuh racun, udara yang penuh racun, tanah yang penuh racun, laut yang penuh racun, tubuh yang penuh racun. Dan aku selalu hanya bisa duduk di dalam kamar yang pengap, melalui saat-saat di mana aku tidak bisa tidur dengan nyenyak, mengisap berbatang-batang rokok dengan maklumat bahwa aku sedang mengisap sisa umurku sendiri, membaca tumpukan buku yang hanya selalu mengatakan dengan lantang dan tegas padaku, "Kamu bodoh dan sial." Menonton film dan televisi, mengharapkan sesuatu dari sana dapat mewakili kegelisahanku yang mulai membuat rapuh segala tulang iga, menyusupkan racun menyakitkan lewat tulang sumsum, sebelum kemudian sempurna menjadi lembaran-lembaran ingatan yang lusuh di batok kepala. Jam tidur yang tidak pasti, meditasi yang menabrak jalur sunyi, selalu dirundung cemas, apakah ini bukan jalan lain seperti bunuh diri? Lalu orang-orang yang berubah bentuk karena racun yang masuk ke tubuh mereka lewat air teluk, ikan-ikan yang menjadi monster, deretan musim yang mulai membunuh daun-daun yang menyebar racun. Dan aku, kamu, semua anak peradaban ini dilarang mengeluh, dilarang terenyuh, dilarang untuk tidak bahagia dan gembira. Aku, kamu, dan anak peradaban yang lain harus tegas dan lugas, jernih dan tidak kacau untuk mengatakan siapa kita sesungguhnya, untuk apa kita hidup, dan mengapa kita bahagia. Kita harus dunia menatap punggung-punggung kota yang murung, menyiangi tanaman di taman kota yang tinggal sejengkal, menaruh hormat setinggi-tingginya pada segala formalitas bernegara yang sungguh aus dengan mesin penggerak aparatusnya yang berlebihan dalam hal rajin mengutil
dan berbahasa basi. Kita tidak boleh berbahasa kacau, sebab dunia ini berlangsung dalam hukumnya yang tulus, mekanis, teratur, dan baik. Hidup yang mungkin hanya sekali ini harus kita tunaikan dengan pembayaran-pembayaran yang juga pasti. Karena dunia ini baik-baik saja, dan kita semua merasakan tidak baik-baik saja. Karena dunia ini teratur dan kita mendapati banyak hal yang tidak teratur. Karena dunia ini tidak bermasalah, dengan apesnya kita selalu didera masalah. Karena dunia ini selalu bisa dijelaskan dengan segala hukum dan kaidah, sedangkan kita selalu mengernyit, tidak mengerti. Karena itu pula kita semua tidak boleh sakit. Apalagi jika kita harus terus lurus, terus jernih, terus tidak boleh bicara kacau dan ngacau, maka dengan apa kesakitan itu bisa dikatakan? Halnya orang-orang yang telah membawa benih-benih kekacauan semenjak mereka menanggalkan masa kanak-kanak. Ketika pohon-pohon nyiur sudah selesai melentingkan serangga satu ke nyiur berikutnya, aku juga akan terus bergeremang seperti mereka tentang hidup yang teratur dan kudus. Bukalah matamu pada pagi yang kudus, mandi dan menjajal segala aneka sabun, mempersiapkan sarapan rendah kalori, sambil terus memastikan adakah yang kadaluarsa dari kaleng-kaleng warna-warni, membuka lemari dan mempersiapkan kemeja untuk kerja berikut, dasi yang sesuai warnanya, sembari terus waspada pada pakaian yang lain yang mungkin sudah saatnya meninggalkan lemari yang mulai penuh dan bersiap menanti saat gajian untuk menimbuninya lagi dengan mode-mode terbaru. Menyemprotkan parfum yang disesuaikan dengan musim yang sedang menyala. Membaca sejenak koran pagi pada halaman-halaman yang tidak membuat sakit hati, terutama bagian iklan dan cuci gudang. Menyantap makanan dengan tenang sambil mendengarkan lagu-lagu yang membuka hari dengan semangat. Tutuplah pintu dengan tenang, jangan lupa menguncinya dari luar. Bergeraklah ke arah jalan raya dan pilihlah taksi terbaik yang akan membawamu pada tempat kerja terbaik. Juga jangan lupa kirim SMS yang menyenangkan ke semua handatolan, keluarga, sahabat, membuat janji-janji yang menyenangkan. Sementara jalanan sudah tidak lagi macet dan AC mobil berembus dengan bebaunan yang konon katanya dipinjamkan dari surga. Ke tempat kerja sebagaimana orang-orang hebat maju ke gelanggangan pertempuran dengan dagu terangkat dan bibir mengembang. Ini juga sebuah pertempuran dan kamu akan menjadi pemenangnya di pagi ini maupun pagi-pagi berikutnya. Karirmu akan dengan cepat melonjak karena kamu dilahirkan untuk mampu mengatasi segala macam persoalan. Jangan lupa untuk berenang 2 kali seminggu dan pergi teratur ke dokter untuk sekadar memastikan bahwa tubuhmu tidak akan ringsek sebelum jabatan direktur ada di genggamanmu.
Jika malam mulai turun ke tempat tidurmu, berdoalah sembari terus membaca dan mencermati agenda-agenda kerja dan arus pengeluaran serta pemasukan. Sekali lagi jangan lupa, sebentar lagi kamu harus berpikir untuk menyicil rumah dan mobil. Harus ada acara pergi setahun sekali ke tempat-tempat wisata yang jauh. Dan jangan terlalu menyimpan rapat dan tegas pengeluaranmu, sebab kamu di akhir minggu harus tetap bergembira di kafe-kafe yang akan semakin mengokohkan bahwa kamu adalah bagian dari peradaban ini. Jangan lupa kamu harus terus mengikuti berbagai kursus yang akan menyempurnakanmu di dalam anggota komunitas masyarakat modern. Asing saja belum cukup. Kamu harus menambahnya 2 atau syukur 3 lagi bahasa asing yang harus kau kuasai. Kamu harus bisa menjalankan beberapa program komputer yang agak susah bagi orang lain untuk mempelajarinya. Jangan lupa, kalau bisa, ikutlah kursus melukis atau menulis kreatif yang sekarang bertebaran di mana-mana. Dan pilihlah salah satu lembaga sosial yang akan menempatkanmu sebagai hamba Allah yang Maha Pengasih. Hindarilah mengonsumsi obat tidur. Jangan terlalu sering minum alkohol. Jaga jam-jam istirahatmu dengan baik. Kalau perlu, ikutlah kursus yoga dan pernapasan. Sekali lagi, jangan sampai tubuhmu ringsek sebelum seluruh kemampuanmu dikeluarkan untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan. Atau mau merasakan dunia yang lain? Sebuah dunia yang tiba-tiba tulang punggungmu terasa memfosil. Seluruh kulit dan otot di bagian belakangmu tertarik kencang ke arah tulang ekor. Kencang, sangat kencang, sehingga kamu tidak bisa menoleh ke belakang. Lalu seluruh bagian tubuhmu bisa bergerak tanpa kamu pernah bisa mengontrolnya. Tulang pipi, mata, jidat, dagu dan dada kanan, dada kiri bagian pusar memanas. Jari-jarimu gemetaran, suaramu tergelombang cepat, tidak runut. Rasakanlah benar bahwa kakimu bahkan bisa menendang kaki meja berkali-kali tanpa pernah berhenti. Seluruh anggota badanmu memberontak, membuat gerakan yang tiba-tiba. Kamu kehilangan kontrol atas dirimu sendiri, kehilangan kontrol atas dirimu sendiri, kehilangan kontrol atas dirimu sendiri. Kamu tidak tahu lagi di mana kamu berada. Warna-warna menjadi seragam, bahkan tidak jelas mana yang hitam dan mana yang putih. Lalu semua berjalan dengan lambat, sangat lambat. Tetapi anggota tubuhmu bergerak dengan cepat, sangat cepat. Pernahkah kamu merasakan itu? Atau bagaimana jika bunuh diri? Sebuah kata penting itu benar-benar kamu lakukan. Aku pikir kamu lebih beruntung dibandingkan dengan Jasih yang membakar diri dan anak-anaknya karena sudah tidak tahu lagi bagaimana menghadapi hidup ini. Utangnya banyak dan anak-anaknya kena kanker otak. Ia hanya punya kasur, rumah petak seharga 2 juta per tahun, dan seliter minyak tanah. Bunuh diri sangat menyakitkan. Kamu masih bisa menelan obat yang menggiurkan. Paling tidak, agar bunuh diri bisa menjadi lebih nyaman dan tidak terasa sangat menyakitkan.
Perhatikanlah proses berikut ini. Seluruh tubuhmu terasa dingin, kecuali yang lalu turun ke perut yang terasa sangat panas, seperti mau meledak. Lalu kamu akan ambruk, terasa mengambang, tapi lalu benar-benar ambruk. Ah tidak, hanya sebentar. Sebab kamu akan segera naik lagi, ringan, sangat ringan. Seluruh tubuhmu basah. Kamu naik. Tapi, dan lihatlah, kamu melihat tubuhmu di bawah sana. Ini bukan di film, ini bukan di sebuah cerita. Cobalah, dan kamu akan merasakan. Dan sayang, tidak kujumpai malaikat sehingga tidak bisa kuceritakan apakah ia ada atau tidak, dan jika ada, bagaimana bentuknya. Jangan pura-pura gila dan jangan pura-pura ingin bunuh diri. Rasakanlah dua-duanya, lalu kamu akan bilang, cukup sudah. Atau memang tidak ada nyali untuk itu. Lalu kenapa sering keluar dalam omongan dan lagu-lagu, dalam cerita dan lamunanmu? Apakah para dokter jiwa itu pernah mengalami gila? Apakah para pemikir kematian itu pernah merasakan batas hidup dan mati? Dan lalu, semua seperti badai. Ketika ia sudah surut, ketika langit sudah cerah dan gelombang tidak lagi galak menerjang, alangkah nikmatnya menghadap secangkir kopi di anjungan sambil melihat fajar yang mulai merekah merah. Dan setiap perjalanan kembali mengundang perhatian, mengundang tantangan dengan lebih siap. Lalu akan tiba kita dalam rombongan penuh dendang dan saling berbisik dengan mesra realistislah. Pintalah apa yang tidak mungkin. Sebab mereka tidak akan memberikan apa yang seharusnya kita miliki. Mereka tidak akan mengikhlaskan sesederhana apapun permintaan kita. Maka di sana yang ada adalah barisan kaum penagih. Kita akan rampas apapun yang seharusnya kita miliki sama-sama. Kita akan menggunakannya sama-sama tanpa pernah memilikinya. Di barisan itu, kita akan menyanyikan beragam lagu, menanam makanan yang akan kita makan, meminum air langsung dari sumbernya, menghirup udara yang tidak lagi penuh racun. Di sana, kita semua bisa berbicara tentang sepak bola, cukup berhati-hati dan melatih diri untuk tidak berlebihan sekalipun hanya berucap. Hidup di dunia ini hanya sekali saja. Sebab ada seorang penyayang di sebelah kita yang percaya bahwa hidup akan terus berlangsung dan yang ada hanya perpindahan bentuk. Sederhana saja. Di dalam barisan itu, kita semua lalu akan memaklumi. Setiap sesuatu yang datang bukan untuk lelah dan sia-sia. Kita mencintai hidup ini dan hidup yang lain.